Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Rabu 18 Maret 2026 yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk karya kasih-Mu di setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang selalu ada dan hadir untuk menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang saya akan baca di dalam ayat yang ke-20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu Tuhan menjadi terang abadimu. Jemaat yang diberkati Tuhan, makna terang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dalam keadaan dapat dilihat atau didengar, nyata dan jelas. Nah, dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 20 ini, Allah digambarkan seperti matahari dan bulan yang memberikan terangnya kepada seisi bumi. Tetapi matahari dan bulan yang dimaksudkan di sini bukan seperti matahari dan bulan secara fisik, tetapi yang mempunyai waktu terbit dan terbenamnya, bahkan tergantung dengan gejala alam. Contoh gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Nah, dalam ayat ini Allah digambarkan seperti matahari dan bulan yang mengartikan bahwa tidak dibatasi dengan waktu terbenam dan surut, bahkan tidak mengikuti gejala alam. Tetapi dia seperti matahari dan bulan yang tetap memberikan terangnya kepada kita. Terang Tuhan adalah nyata dan jelas dan dapat kita hayati dan dapat kita alami dalam segala kehidupan kita. Allah yang digambarkan sebagai matahari dan juga bulan ini melambangkan, kalau matahari melambangkan kekuatan, kekuasaan dan kemegahan, sementara bulan ini melambangkan wujudnya kelemah lembutan, ketenangan dan kesuburan. Nah, ini mau menyatakan bahwa Allah dalam kekuatan, kekuasaan dan kemegahan dan seterusnya selalu menjadi Allah sebagai terang abadi bagi umatnya yang menggantikan kegelapan, duka dan kesengsaraan dengan sukacita dan kebahagiaan diberikan kepada manusia. Ini adalah nubuat pemulihan di mana Allah sendiri memulihkan umatnya dari masa perkabungan dan memberikan pengharapan teguh dan menjadikan hadiratnya sebagai penerang utama yang tidak pernah terpadamkan. Jadi kita boleh belajar dari firman Tuhan ini yaitu satu, Tuhan adalah terang kekal. Ini menekankan bahwa penerang sejati bukanlah matahari ataupun bulan secara fisik, melainkan Tuhan itu sendiri yang menjadi penerang abadi dan kekal. Dua, akhir dari masa perkabungan. Janji bahwa hari-hari perkabunganmu akan berakhir, menunjukkan bahwa kesedihan, penderitaan, dan kekelaman dan sebagainya tidak berlangsung selamanya bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Tiga, keamanan dan pemulihan. Nubuatan ini meyakinkan bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya, mengubah situasi yang penuh keputusasaan menjadi masa depan yang cerah dan dipenuhi dengan sukacita. Nah, jadikanlah Tuhan sebagai sumber kekuatan dan terang dalam situasi tergelap sekalipun, dengan percaya bahwa setiap pergumulan bahkan duka akan diganti dengan kemuliaannya. Tetaplah kuat dalam Tuhan karena Dia memelihara kita. Jangan takut karena Tuhanlah terang abadi kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami semakin mengingat Tuhan dan semakin melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, ajarkan kami Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat. Engkau lawat dan kuatkan, tambahkan kesehatan. Mampukan mereka Tuhan melihat kasih sayang Tuhan, dan pakai mereka menjadi alat Tuhan. Kami serahkan Tuhan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Biarlah Tuhan Engkau jamah tubuh mereka yang sakit ataupun yang kurang sehat. Tambahkan mereka kebahagiaan dan sukacita. Kami serahkan jemaat-Mu yang masih membutuhkan pemulihan kesehatan. Jamah tubuh mereka Tuhan. Kuatkan, berikan semangat yang baru. Mampukan mereka melihat kasih sayang Tuhan. Biarlah mereka sabar untuk menjalani kehidupan mereka Bapa. Kami serahkan juga Tuhan jemaat-Mu di dalam pergumulan, permasalahan dan kesengsaraan. Kami mohon Tuhan Kau buka jalan dan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Kehendak-Mu lah yang terjadi atas doa dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.